Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Sejumlah fakta baru dalam kasus pembunuhan jurnalis Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut Klasi 1J alias Jumbran. Juwita diduga mengalami tindak kekerasan seksual 2 kali sebelum akhirnya meregang nyawa. Sejumlah indikasi diungkap oleh kuasa hukum keluarga sekaligus Ketua Advokasi untuk Keadilan Muhammad Parsi. Parsi mengatakan tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dengan volume yang besar. Parsi dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Keluarga korban juga meminta dilakukan tes DNA. Tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Diberitakan sebelumnya, anggota TNI AL Klasi 1J akhirnya mengakui bahwa sudah membunuh calon istrinya, Juwita. Parsi menyebut terdapat 2 bukti yang membuat kasus pembunuhan itu semakin terang benderang. Selain itu, pihaknya juga menyebut Klasi 1J diduga kuat melakukan pembunuhan secara berencana. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam. Oknum TNI Angkatan Laut Klasi 1J alias Jumbran diduga tidak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita. Kuasa hukum korban mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. M. Parzi menyebut dugaan ruda paksa itu diduga dilakukan sekitar tanggal 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Parsi menceritakan awalnya korban mengenal Jumbran melalui media sosial pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumbran menyuruh korban memesan sebuah kamar hotel di Banjarbaru. Terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Korban yang saat itu tidak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumbran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa itu. Parzi menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Semua kejadian tersebut diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek berdurasi 5 detik dan sejumlah foto. Dikatakan korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video tersebut bergetar. Pihak kuasa hukum berharap agar penyidik dapat melakukan penyelidikan yang lebih komprehensif ke depannya dengan fokus pada beberapa petunjuk baru yang diberikan oleh keluarga korban. Salah satu usulan yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah untuk memeriksa kembali rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hal ini termasuk CCTV yang mencatat rute perjalanan korban, tempat menitipkan motor, dan kondisi tempat kejadian perkara atau TKP. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal
Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya, kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu itu Desember Bang, oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.